finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian rutin mengharap akan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu ini Allah memberikan keselamatan dan Allah memberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Dan hendaknya kita berusaha untuk menjadikan ilmu ini sebagai imam yang akan menuntun kita, berupaya untuk menjadikan ilmu ini sebagai petunjuk yang akan memberikan bimbingan kepada kita di saat kita membutuhkan petunjuk dan bimbingan itu. Sehingga bisa dipastikan orang yang hidup berjalan di atas ilmu dan di atas iman, maka bisa dipastikan tidak ada kesulitan dalam kehidupannya. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Beban-beban yang berat itu berubah menjadi sebuah kenikmatan. Coba dirasakan, apakah polemik-polemik hidup yang kita hadapi sudah bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan atau belum? Coba dirasakan. Ini masih ada yang diskusi ini. Gantian dong. Tadi kan ibu-ibu sudah. Ya, sekarang ganti saya ngomong dulu ya. Ini barengan bingung. Coba dirasakan, apakah beban-beban hidup yang kita rasa berat, yang kita saja sulit, itu sudah berubah menjadi sebuah kenikmatan atau belum? Kalau belum, perlu dipertanyakan ilmu dan imannya ini. Perlu dipertanyakan ilmu dan iman. Karena orang-orang yang beriman yang kita ikuti, yakni mereka adalah as-sahabah. Ya, para sahabat Nabi SAW, mereka justru mengharapkan kehidupan-kehidupan yang justru kita takutkan. Ada yang berdoa, ya Allah berikan aku kemiskinan. Malah ada yang mengatakan, aku mencintai 3 hal yang dibenci oleh manusia. Aku mencintai miskin. Aku mencintai sakit. Aku mencintai kematian. 3 hal ini nggak ada satupun yang kita senangi. Betul? Persoalannya sederhana. Sudahkah kita menjadikan beban-beban hidup menjadi sebuah kenikmatan?
Sehingga disinilah yang kemudian ilmu yang kita kaji, yang kita selalu hadir, yang dicatat dalil-dalilnya, itu ono gunane. Tolong dicamkan baik-baik teman-teman sekalian. Kalau jenengan dengan saya masalah dikit, mungkin salah paham atau mungkin dengan istri dengan apa, ya teriak, marah, capek, gruneng, aku itu pegel. Tanyakan ilmu Anda selama ini. Itu perlu dievaluasi, betul-betul perlu dievaluasi ilmu dan imannya. Ya. Maka inilah fungsi kita. Kenapa kita mencari ilmu ini? Supaya tidak ada lagi kesulitan dalam hidup. Orang kalau udah punya ilmu tentang kehidupan, ndak ono masalah sing ruwet dalam hidup itu ndak ada. Ya, bahkan beban-beban yang dirasa orang lain berat itu dirubah menjadi sebuah kenikmatan. Makanya ada tema khusus tentang masalah ini, merubah masalah menjadi sebuah anugerah. Masalah berubah menjadi anugerah. Ya. Nah, ini makanya kalau teman-teman walaupun ngajinya full, nah pegel titik gampang sambat, gampang mengeluh. Iku ciri-ciri nih, ngaji ini gak nyantol. Sudah, saya berani memastikan itu. Ngaji nurung nyantol. Apa mana ngamuan, tambah ucul ilmu ini. Itu bisa dipastikan sudah bisa dipastikan. Saya nggak ragu-ragu sama sekali itu. Orang nyantol. Sakit dipahami ini? Kenapa? Karena persoalan-persoalan bagi orang mukmin itu sebuah anugerah. Ketika masalah itu diletakkan di atas ilmu dan diletakkan di atas iman. Contoh, kasar-kasarnya kesel, awak kesel ya. Capek dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Apalagi kalau pekerjaannya berat, mungkin jaraknya jauh. Pertanyaannya, orang mukmin kalau kesel itu sia-sia apa enggak? Hah? Sia-sia apa enggak? Nek jawab ambek iman lu ya. Kan itu cerdas cermat ya. Pastikan Mbak, pastikan. Ya, jadi kalau kita berilmu ngaji sampai karu-karuan, dalam mensikapi persoalan sekoyok menukui, sudah bisa dipastikan. Wallahi saya mengatakan, wallahi ilmu ini belum masuk ke dalam hatinya. Ya, itu kita bisa pastikan. Ilmu dan iman itu yang akan menjadikan beban itu menjadi ringan. Ya, seperti kalau kita baca para sahabat, nggak usah baca yang baca sahabat, baca sahabat. Ya, ada yang sampai, sekali niru malah nggak bisa. Gitu. Pernah baca seorang imam tabi'in yang kakinya membusuk karena keinjek sama kuda. Anaknya meninggal. Setelah itu dia yang sakit lumpuh karena kakinya membusuk. Akhirnya diamputasi sama tabib dengan syarat saya mau diamputasi, tapi syaratnya nggak boleh dipati rasa. Pernah baca belum? Belum. Kok setengah badan ini? Baca. Sakit ketika nangis digergaji tulangnya itu sakit, Pak. Nangis dia, berhenti tabibnya, takut nyakiti ulama ini. Apa katanya? Teruskan, Anda menangis, bukan kakiku yang tak tangisi katanya. Oh, digeraji lagi Pak kakinya. Tanpa mau dipati rasa. Ternyata apa yang diinginkan? Satu, aku ingin sakitku itu menghilangkan sakitku di sedin Raden.
akhirat nanti. Dan yang aku ingin rasakan, koyo opo sih gergaji itu. Kalau gergaji dunia saja kayak begini, bagaimana gergaji akhirat? Itu yang menjadikan beliau Masya Allah. Nah, coba antum bisa bayangkan, sakit yang dialami ulama ini itu penderitaan bagi beliau atau kenikmatan bagi beliau. Kenapa? Karena dengan sakit itu dia berharap ada sesuatu yang diberikan oleh Allah. Sampai kali kulung rambut arek pegel itu Pak. Gak sia-sia. Makanya juga sambatan yang rambut arek ini. Gedek no anak. Itu berat memang. Makanya gak satu ya anak. Sambatan ini ngono sampean. Nanti aku mau lanang kerja terus, ya berubah dari wedok, jangan nyambut gawe. Wis konsekuensi ini dilakoni. Pegel mengharap perhatian dari Allah Ta'ala. Makanya saya tekankan tadi saya katakan. Jadi ini kalau mbak sampean saya gampang. Apa tadi? Sambat, gampang ini, gampang. Lah yo ngaji yang mono yamin kun diolehi. Diolehi. Lu terus kesel itu terus disia-siakan oleh Allah. Nggak ada yang kita harapkan. Bukankah Nabi telah mengatakan tidak seorang muslim pun yang mengalami capek, mengalami sakit, mengalami kegalauan, kesedihan, sampai sumpahnya orang mukmin itu nggak ada yang sia-sia semuanya. Kalau kondisi-kondisi itu diharapkan, gitu loh. Kalau kondisi-kondisi itu diharapkan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti seorang tabi'in yang berdoa minta diberi demam setiap malam. Ya boy. Seorang tabi'in berdoa kepada Allah setelah membaca hadisnya Nabi, jangan kamu celah demam. Sebab ketika kamu demam tubuhmu panas dan kamu ikhlas, kamu ditakdirkan panas itu, kamu akan diselamatkan dari panasnya akhirat. Langsung dia berdoa, ya Allah berikan aku demam setiap malam. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Ketika dia demam, dia sedih atau bahagia? Nah, sampean kali kalau sing demam bahagia apa sedih? Sudah evaluasi ilmu kita. Sudah kuncinya di situ. Makanya kita Masya Allah ya ikhwan. Dahsyatnya ilmu dan iman itu di situ nanti. Dahsyatnya ilmu dan iman. Termasuk ngapunten sangat. Sikap-sikap orang yang tidak baik. Baik itu tetangga, baik kerabat, atau bahkan mungkin anak kita. Ya. Menyinggung kita, menyakiti kita tuh gak ada yang sia-sia semuanya. Ketika kita mengharap dengan masalah itu akan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ono sing sia-sia. Nah, ini bisa diperoleh dengan dua hal. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, iman. Itu dua hal. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Yang sekarang masuk di dalam bab meraih manisnya iman. Meraih manisnya iman. Kita baca dulu hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara
Ada 3 hal yang jika ada pada diri seseorang, jadi nek ana wong duwe salah siji telung perkara niki. Jadi kalau ada salah seorang memiliki dari 3 hal ini atau salah satunya, maka wajada bihinna halawatal iman. Dia akan meraih manisnya iman. Masya Allah. Dia akan meraih manisnya iman. Nek kene kok, Pak. Sing dadi kula mbek sampean loro iku sok nikmat. Betul ini. Udara panas, wis gak sambatan sumuk dilakoni, wis gak kepingin AC. Sing duwe AC didol. Ojo salah paham, ojo salah paham. Artinya apa? Ini iman itu yang akan menjadi merubah cara pandang seseorang yang nggak bisa digerabak sama perasaan orang. Itu kayak hidupnya para sahabat itu sulit digerabak sama orang lain. Ini manisnya iman. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, apabila Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selain keduanya. Jika Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari keduanya. Jadi cinta utamanya diarahkan kepada Allah. Cinta tertingginya diarahkan kepada Allah dan Rasul. Itu halawatul iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a. Ya, wa an yuhibbal mar'a. Jika seseorang mencintai atau ia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya la yuhibbahu illa lillahi, kecuali karena Allah. Ya. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan cintanya itu karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Ia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Ia membenci untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da an qadahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dari kekufurannya. Ya, dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut. Kama yakrahu, sebagaimana dia membenci, an
an yukdhafa bahwa dia akan dilemparkan finnar ke dalam api. Jadi bencinya dia kembali kepada kekafiran itu seperti bencinya kalau dia akan dilemparkan ke dalam api. Ini 3 sifat, 3 amalan, di mana kalau 3 amalan ini diamalkan oleh seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka di sini menjelaskan tentang derajat keimanan ini. Pengaruh keimanan ini. Ya. Nah, ketika iman seseorang kepada Allah dan Rasul sampai pada derajat iman yang sebenarnya, maka orang akan bisa merasakan nikmatnya iman tadi itu. Lalu bagaimana iman yang sebenarnya itu? Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Mari kita simak nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Laisal iman, ya, sesungguhnya iman itu bukanlah bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan sekedar angan-angan belaka atau hanya sebuah pengakuan semata. Di iman itu bukan apa? Angan-angan dan pengakuan semata. Iman itu bukan pengakuan saja. Iman bukan cuma angan-angan. Walakin akan tetapi yang dikatakan iman itu adalah waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Berarti kan yang dikatakan iman itu kata beliau adalah ma waqara fi qalbi. Ma waqara fil qalbi. Ya. Yang dikatakan keimanan itu adalah keyakinan yang menancap ke dalam hati. Mancep nanti. Ya, menancap ke dalam hati. Wa saddaqathul a'mal, dan dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu adalah sesuatu keyakinan yang menancap ke dalam hati dan apa? Dibuktikan dengan bentuk amalan-amalan. Contoh, iman tuh kalau udah mancep itu, Pak. Tuh contohnya begini. Kita buka surat Al-Imran. Ayat 92. Ini contoh. Al-Imran ayat berapa tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kita simak di surat Al-Imran ayat berapa tadi? Nah, di Al-Imran pada ayat 92 yang Allah menegaskan bahwa seseorang itu belum bisa dikatakan apa? Sampai pada puncak kebaktian. Ya. Seseorang belum bisa dikatakan sampai pada puncak kebaktian. Ya. Sebelum dia mampu menginfakkan apa yang dicintainya. Insya Allah. Pak, coba ketika kita baca ayat ini tuh hati kita gembledek apa enggak? Hah? Setelah ayat ini turun, ada satu peristiwa yang menakjubkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Thalhah, salah seorang sahabat yang sangat kaya di kota Madinah. Setelah dengar ayat ini bahwa seseorang itu belum bisa dikatakan sampai pada tahap kebaktian yang sempurna, belum bisa dikatakan betul-betul berbakti sebelum dia mampu menginfakkan apa yang dia cintai. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Thalhah? Ini. Dia datang kepada Nabi untuk tanya, betulkah Allah turunkan ayat seperti ini? Bahwa orang itu belum bisa mencapai derajat iman sempurna, kebaktian yang sempurna sebelum dia memberi apa? Sesuatu yang dia cintai. Setelah dia bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi membenarkan, benar Allah turunkan ayat itu. Setelah itu Abu Thalhah menjelaskan, ya Rasulullah, saya ini memiliki beberapa kebun kurma. Nah, di antara kebun kurma ini, kebun-kebun yang saya miliki ini, ada salah satu kebun yang paling saya cintai. Loh, mana, Pak? Yaitu kebun Bairoha namanya. Itu dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, kenapa aku mencintai kebun ini? Karena kebun kurma ini yang ditanam adalah jenis kurma yang terbaik. Jenis kurma yang di kebun ini jenis kurma yang terbaik. Kalau dijual itu nilainya termahal dibandingkan kebun-kebun yang lain. Dan panennya luar biasa ini. Maka demi zat yang telah mengutusmu, aku ingin memperoleh iman itu. Aku ingin mencapai kebaktian yang sempurna itu. Dengan syarat, aku akan wakafkan kebun ini untuk Allah. Maka hari ini, aku serahkan kebun ini dan terserah engkau arahkan kemana. Di mana Allah menyuruhmu untuk mengarahkan.
Nah, pada saat dia serahkan kebun ini, istri dan anaknya ada di kebun tersebut. Maka dipanggil oleh Abu Talha, wahai istriku dan anakku, keluarlah, keluarlah, dan jangan diambil, itu bukan milikmu sekarang. Sudah, ini kisah saja, kisah saja. Ini kisah saja. Pun. Ini bukti apa tadi? Iman. Ini loh, panek iman itu mancep nang hati. Yang diimani apa sih ini? Seperti iman kepada Allah itu yang diimani apanya? Iki kok sing kudu dikurang ini Pak. Di antara apa? Janjinya. Ya. Janjinya. Janji Allah itu benar. Dan kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan itu. Iku kok sehingga iku lambe sampean kuatnya hati itu di situ itu nanti. Ya, itu kalau iman sudah demikian keadaannya Pak, Masya Allah. Masya Allah. Nggih, saya setuju. Ini kalau iman sudah nancep itu begitu. Seperti Abu Talha. Ya, sekarang persoalannya Pak. Setelah kebun itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya, pertanyaannya, apakah Abu Talha merasa kehilangan kebun? Apakah Abu Talha setelah kebun diserahkan kepada Nabi untuk diwakafkan untuk keperluan dakwah Islam ini, apakah Abu Talha merasa kehilangan kebun atau tidak? Kemana kebun itu? Iki sing garane kok sedekah mampet ning ngene iki. Tapi nolong wong hitung-hitungan, mau bantu orang perhitungan ning kene. Kena asam urat. Jadi saluran pendarahan ini mboten lancar. Cekot tengah awake. Duit ilang titik cekot. Mari dibejok uang cekot. Lewor kabeh nang awake. Jadi ujian ki rapuh, akhirnya timbul pertanyaan, endi keadilan Allah, aku wis berbuat baik, kok aku banyak ujian. Iku hasilnya ilmune kotor nang pikirane. Hasilnya kayak ngoten niku akhirnya. Error. Menuduh Allah tidak adil. Mana janjinya Allah? Lah terus mungkin Allah itu ketebrus. Pun, saged dipahami iki? Saged dipun pahami? Loh. Jadi kekuatan jiwa niku tampil. Saya pernah mau berangkat umroh nih Pak. Ini ceritakan karena Masya Allah itu nasihat yang sangat berharga bagi saya. Ada nenek kakek-kakek, ya kakek-kakek ini suambatan ketika akan umroh. Dan waktu itu memang panasnya luar biasa di Indonesia maupun di Saudi. Panasnya luar biasa. Nah, ketika akan pemberangkatan kurang kira 2 hari itu kita pertemuan di travel sambatan. Ustaz, lah nek ndek kene panase koyo ngene, engko ndek Saudi koyo opo? Sementara awak iki wis tuwa, kuat ta. Mungkin koyo ngene gelele ngene. Soale Ramadan. Kula guyoni, wis Mbah, mulya Mbah menawa. Mbah, nek gak kuat panas, gak usah berangkat mulia. Loh kok nasihate ngoten nang sampean durung budal wis sambatan ngeten iki. Ya. Wong durung budal wis sambatan, durung kena panas wis lara kabeh. Lho ngono. Padha karo kek sampean kate dikaplok. Waduh meniku lho. Durung siaran. Ngerti maksudnya ini? Nah, ngoten. Itu Pak.
Akhirnya saya sampaikan, Mbah, umpama panas kados ngeten iki ya. Niki ana dawuh Kanjeng Nabi, Mbah. Di Nabi niku matur, barang siapa sing kena loro panas, terus ikhlas. Ikhlas datang Gusti Allah, ya Allah, dadikan awak kula panas niki engko ademe teng akhirat. Maka panas itu jadi berupa nikmat. Lah mbah niki takon, lho ngoten niku saged Ustaz. Lah nek sing ngomong Nabi apa ora iso. Nah saya sampean percaya enggak kalau nggih percaya terus wis dinikmati panasi. Siap berangkat. Ngoten pun. Simbah ini ya, simbah ini. Siap berangkat. Pun, betul saya sahabat. Mboten insyaallah wis gak ada sambatan. Dilakoni. Mati ya dikubur. Ngono berapa ini. Iki kebaca semangat. Jadi kan tahu yang dilakukan Mbak ini di sana kenapa? Lari-lari gimana tuh? Simbah ini itu tawafnya itu milih dohor, pas panas-panasnya, ketemu sama saya keluar dari hotel. Domba pada tengguni tawaf panas, ngobong tusuh. Pun Pak, nggak usah cerita para sahabat ini di zaman kita soalnya. Nek nurut Mbak, panas itu menyiksa apa betul? Mbak niku merasa tersiksa nggak dengan panas itu? Setelah dia yakin panasnya itu menjadi, dia berharap dengan janji yang diberikan oleh Allah. Nek wong iku ikhlas dengan ujian Allah, lalu dia mengharap Allah akan berikan itu, dan dia yakin seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka panas yang dirasakan Mbak ini menyiksa dia atau ada kenikmatan Mbak ini. Dalam ketika tawaf dalam keadaan panas itu, dia tersiksa atau menikmatinya. Itu loh kenikmatan itu. Jadi uyel-uyelan dinikmati saja sudah. Kenapa? Di situ janji Allah. Coba kita lihat ini. Manisnya ibadah bisa diperoleh. Saat apa? Ada harapan. Ada harapan di sini. Dengan panas yang dialami itu ada, ya Allah, panas saja sampai sia-sia. Panas itu jangan sampai sia-sia. Bun, ini contoh pertama. Contoh kedua, ada kakek nenek kehilangan uang 207 juta. Menemui saya dalam kajian, menangis. Setelah itu minta saran. Saya punya 2 rencana Ustaz. Rencana tak lapurno, cek kecekel, aku cek ndelok raine sing nyolong. Cek dilebokno penjara, tak deloke teko pager. Cek puas. Atau saya ikhlaskan. Letang bertimbah. Sampeyan sampun minta saran ke putrane, sampun. Nek putrane jenengan bilang lah wis Mbah ikhlas Mbah dadi tambungan sampeyan nang akhirat. Untuk mak sing ganjel Ustaz. 207 batin kula nek aku kelangan semaput paling ya. 207 Pak. Mari nglumpukno nggal titik dibejok uang. Niku ceritanya ditipu Pak, digendam. Nah, pun Mbah, jenengan laporkan secara hukum syariat boleh. Ya, kok wae kecekel di penjara sampai iso ndelok wonge puas. Tapi kan mangkele durung ilang, Mbah. Duit ya gak balik. Ditambah lagi jenengan mangke harus keloyongan, disuwun minta keterangan, diminta penjelasan, jenengan dioyong-oyongkin dan harus keluar duit lagi. Dan mangkel nggak bisa hilang. Betul sakit hilang mangkel. Nah, nek jenengan ikhlaskan, saya sepakat mengikuti sarane putrane jenengan. Ikhlaskan dengan harapan apa? Allah akan mengganti. Duit 200 juta, 207 juta niku Mbah, nek jenengan ikhlaskan kepada Allah itu ndak hilang
Sebagaimana hadis Nabi telah menyatakan, apabila orang mukmin menanam pohon, lalu buahnya dimakan sama burung, dimakan sama binatang-binatang. Sing dimakan iki ilang apa mboten? Dalam nggak ada. Kenapa? Ketika orang yang punya pohon tadi mengharap apa? Ganti dari Allah. Benda yang hilang itu nggak hilang. Ngoten Ustaz, nggih. Pun sampean tele sing pundi pun kalau milih ikhlas, gimana? Pun boten kepingin boten kepingin malingi dicekel bacek ucul. Dengan mudahnya si Mbak ini begitu kasih pilihan dan mengharap apa? Ya. Dan mengharap akan datangnya keutamaan. Datangnya keutamaan. Masya Allah. Akhirnya apa Pak? Begitu mau pulang, kula baleni, kula tanglet. Mbah, katanya duitnya hilang. Enggak, lu ngono langsung. Bicara kena musibah, mboten. Bicara mari kebejo tiyang, iku dohire Ustaz. Lah duit sampean wonten gene ngersani Allah ngenteni kula. Lho ngono. Coba bayangkan, setelah Mbak ini punya keyakinan dan harapan bahwa uang yang dihilang itu di sisi Allah, Mbak ini tersiksa atau merasakan kenikmatan. Itu bukan di zaman sahabat, di zaman kita. Itu bukan di zaman sahabat, di zaman kita. Gue nek kalau ceritakan sahabat mesti dijawab, oh itu sahabat. Awak dewe iki sahabat tetangga. Itu bisa dan bisa. Ini Pak, yang disebut halawatul iman. Manisnya itu bisa diperoleh. Bisa diperoleh. Nah, sehingga mari kita lihat beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai lezatnya keimanan, lezatnya ketaatan, lezatnya ibadah. Ya, itu kira-kira amalan apa saja? Insyaallah. Yang pertama, halawatul iman, manisnya iman itu bisa diperoleh dengan adanya mahabbah, cinta. Ya. Mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai amal, dan seterusnya. Saya ulangi, mencintai. Kita buka surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Surat 49. Ayat 7. Surat 49 ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin
minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Ya. Ketahuilah bahwa kalau dia menuruti kemauan kamu dalam keadaan pasti kamu akan mendapatkan kebenaran. Tetapi Allah menjadikan kamu suka kepada kebenaran dan menjadikan iman itu tidak dalam iman dan menjadikan kamu suka kepada keadilan, kebajikan dan kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan Allah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, ya. Ketika Allah menganugerahkan seseorang untuk mencintai iman. Saya ulangi, ayat ini menjelaskan, ya, ketika Allah menganugerahkan kepada seseorang untuk mencintai iman. Untuk mencintai iman. Sehingga ketika dia sudah mampu mencintai iman, maka wazayyanahu fi qulubikum. Wazayyanahu fi qulubikum. Maka iman itu terasa indah di hatinya. Ya. Ketika seseorang sudah mampu mencintai iman, istilahnya cinta, ya, maka iman itu terasa indah. Iman terasa indah. Ya. Lalu Allah tanamkan kepadanya wa karaha ilakumul kufr wal fusuq. Ya. Allah jadikan hati itu benci kepada kekafiran, benci kepada yang fasik. Suaranya kedengaran, tidak dengar. Kita jeda dulu ya. Tidak dengar.